Assalamualaikum teman-teman. Pelajaran kali ini SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Materinya Dinasti Abbasiyah. Mari kita simak baik-baik. Dinasti Abbasiyah yang berdiri pada tahun 750 Masehi merupakan kekhalifahan Islam dinasti ketiga setelah Umayyah, didirikan oleh Abu al-Abbas al-Sofah. Dinasti ini berkuasa hingga 1258 Masehi, menjadikan Baghdad sebagai pusat perdagangan dan ilmu pengetahuan. Periode pertama 750 hingga 847 Masehi. Khalifah pertama Abu Abbas al-Sofah. Ciri khasnya masa kejayaan awal dengan kekuasaan pusat, Khalifah mengembangkan administrasi dan militer. Pencapaiannya, pembangunan Baghdad sebagai ibu kota baru yang menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan, perkembangan ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Periode kedua berdiri pada 847 hingga 945 Masehi. Khalifah terkenal adalah Al-Mutawakkil. Ciri khasnya, munculnya pengaruh militer Turki dalam pemerintahan. Pencapaiannya, pembangunan kembali infrastruktur dan peningkatan perdagangan. Namun, terjadi konflik internal dan pemberontakan. Periode ketiga 945 hingga 1055 Masehi. Penguasaan utama Bani Buwai. Ciri khasnya, Bani Buwai, suku Persia, mengambil alih kekuasaan politik di Baghdad. Dampaknya, Khalifah Abbasiyah kehilangan kekuasaan politik yang signifikan meskipun tetap menjadi simbol spiritual umat Islam. Periode keempat 1055 sampai 1194 Masehi. Penguasa utama Bani Saljuk. Ciri khasnya, Bani Saljuk menguasai wilayah kekhalifahan dan mengembalikan sebagian kekuasaan kepada khalifah. Pencapaiannya, munculnya kembali stabilitas dan perkembangan budaya serta ilmu pengetahuan di bawah Potarna Saljuk. Periode kelima 1194 sampai 1258 Masehi. Khalifah terakhir Al-Mu'tasim. Ciri khasnya, kekuasaan semakin terbatas hanya di Baghdad dengan banyaknya intervensi asing. Akhir dinasti, pada tahun 1258, Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol di bawah Genghis Khan, menandai akhir dari kekhalifahan Abbasiyah sebagai kekuatan politik utama. Pencapaian dinasti Abbasiyah: yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, seni arsitektur. Dan yang ketiga, perdagangan dan ekonomi. Keempat, toleransi beragam. Simak video berikut ini. Nama dinasti Bani Abbasiyah dipilih karena para pendiri dan khalifah dinasti ini adalah keturunan Abbas bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim, paman Nabi Muhammad SAW. Masa kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung dalam rentang waktu yang panjang, 5,5 abad, yakni dari tahun 750 Masehi sampai 1258 Masehi atau 132 Hijriah sampai 656 Hijriah. Latar belakang terbentuknya dinasti Bani Abbasiyah tidak bisa dipisahkan dari konflik-konflik politik yang terjadi di masa kekhalifahan dinasti Bani Umayyah, yakni munculnya kelompok oposisi. Setidaknya ada dua isu utama yang dihembuskan kaum oposisi. Yang pertama, sikap diskriminatif ketidakadilan pemerintah dinasti Bani Umayyah. Yang kedua, penindasan para khalifah dinasti Bani Umayyah terhadap Alawi atau keturunan Ali bin Abi Thalib. Penyebab langsung tergulingnya kekuasaan dinasti Bani Umayyah adalah munculnya kekuatan baru yang dipelopori oleh Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Ali bin Abdullah melakukan propaganda anti Bani Umayyah kepada masyarakat luas dengan meminta dukungan agar masyarakat membantu keluarga Rasulullah yang diperlakukan tidak adil selama pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Propaganda tersebut mereka namakan usaha dakwah. Gerakan usaha dakwah ini dimulai ketika masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz memimpin dinasti Bani Umayyah. Ketentraman dan stabilitas negara memberi kesempatan gerakan dakwah untuk menyusun dan merencanakan kegiatannya di Al-Kumainah. Namun sayang, Ali bin Abdullah wafat pada tahun 124 Hijriah atau 742 Masehi. Cita-citanya tersebut diteruskan oleh putranya, yaitu Muhammad bin Ali, yang memperluas gerakan dakwah dan menetapkan 3 kota sebagai pusat pergerakan. Al-Kumainah sebagai pusat perencanaan dan organisasi, Kufah sebagai kota penghubung, dan Khurasan sebagai pusat gerakan praktis. Kota Kufah dan Khurasan dipilih sebagai benteng pertahanan yang strategis karena dihuni masyarakat muslim non-Arab atau Mawali yang tidak puas dengan pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Gerakan dakwah ini mendapat dukungan dari pemimpin kota Khurasan saat itu, yakni Abu Muslim al-Khurasan. Muhammad bin Ali tidak mengambilkan nama Bani Abbas, melainkan menggunakan nama Bani Hashim untuk menghindari perpecahan dengan kelompok Syiah. Strateginya berhasil menggabungkan berbagai kekuatan antara pendukung fanatik Ali bin Abi Thalib, yakni kelompok Syiah, dengan kelompok yang menentang Ali bin Abi Thalib, yakni Khawarij, dan kelompok-kelompok Mawali lainnya.
Untuk melakukan berbagai kegiatan propaganda, diangkatlah 12 propagandis yang tersebar di berbagai wilayah, seperti di Khorasan, Kufah, Irak, dan Mekah. Di antara propagandis yang terkenal adalah Abu Muslim al-Khurasani, salah seorang tokoh masyarakat di Khorasan, yang merasa dirugikan selama masa pemerintahan dinasti Bani Umayyah. Isu ketidakadilan yang dilontarkannya mendapat banyak sambutan dari berbagai kelompok yang tidak senang dengan pemerintahan Bani Umayyah. Namun sayang, Muhammad bin Ali meninggal pada tahun 127 Hijriah atau 745 Masehi. Gerakan propaganda tersebut dilanjutkan oleh putranya, yaitu Ibrahim bin Muhammad, yang kemudian berhasil menguasai kota Kufah, Basrah, Makkah, dan Madinah. Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir pun akhirnya mengirimkan pasukan untuk menangkap Ibrahim bin Muhammad yang kemudian meninggal di penjara pada tahun 128 Hijriah atau 746 Masehi. Setelah Ibrahim al-Imam meninggal, gerakan dilanjutkan oleh dua saudaranya, yakni Abdullah bin Muhammad yang lebih terkenal dengan nama Abul Abbas as-Safi dan Abu Ja'far al-Mansur. Keduanya mempercayai dan mengangkat Abu Muslim al-Khurasani sebagai panglima perang. Gabungan kekuatan antara Abul Abbas as-Safi dengan Abu Muslim al-Khurasani menjadi sebuah kekuatan besar yang ditakuti oleh penguasa Bani Umayyah. Keruntuhan dinasti Bani Umayyah benar-benar terjadi dengan kemenangan pasukan Abul Abbas as-Safi yang didukung oleh pasukan Abu Muslim al-Khurasani dalam pertempuran Zabhud melawan pasukan Khalifah Marwan pada tahun 748 Masehi. Dinasti Bani Umayyah yang berkuasa kurang lebih 90 tahun dan telah mengukir kejayaan dunia Islam mulai dari Asia Barat, Asia Tengah, Asia Selatan, Afrika Utara hingga Eropa mengalami kekalahan total dalam pertempuran tersebut. Khalifah Marwan bin Muhammad bersama 120.000 tentaranya yang berusaha mempertahankan dinastinya dengan menyeberangi sungai Tigris menuju Zabhud berhasil ditaklukkan oleh gerakan kelompok Bani Abbas yang dipimpin oleh Abu Muslim al-Khurasani dan Abul Abbas as-Safi. Khalifah Marwan bin Muhammad sebagai khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah tewas dalam perlayannya di Mesir pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Maka kematian Khalifah Marwan menjadi akhir dari runtuhnya dinasti Bani Umayyah, sekaligus menjadi awal berdirinya dinasti Abbasiyah yang dipimpin oleh khalifah pertamanya, yaitu Abul Abbas as-Safi, dengan pusat kekuasaan awalnya di istana Al-Hashimi. Nama si Abul Abbas as-Safi adalah Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Selama 4 tahun masa pemerintahannya, Khalifah Abul Abbas as-Safi melakukan usaha militer dengan menghancurkan seluruh keluarga dan pengikut dinasti Bani Umayyah. Keberanian dan kekejaman melenyapkan lawan politiknya tersebut membuat Abul Abbas mendapat gelar As-Safa, artinya haus darah. Pada masa pengejaran keluarga Bani Umayyah oleh Abul Abbas as-Safa tersebut, terdapat seorang keturunan Bani Umayyah yang berhasil melarikan diri, yaitu Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abdurrahman ad-Dakhil. Abdurrahman bin Muawiyah atau Abdurrahman ad-Dakhil berhasil masuk ke Spanyol dan mendirikan dinasti Bani Umayyah kedua di Andalusia. Khalifah Abul Abbas as-Safi pun meninggal pada tahun 754 Masehi, digantikan oleh saudaranya, yakni Abu Ja'far al-Mansur. Meskipun khalifah pertama dinasti Bani Abbasiyah adalah Abul Abbas as-Safi, namun yang tercatat dalam sejarah dan dianggap sebagai pendiri dinasti Bani Abbasiyah adalah Abu Ja'far al-Mansur. Hal tersebut dikarenakan Abu Ja'far al-Mansur berhasil membangun dasar-dasar dan fondasi pemerintahan dinasti Bani Abbasiyah yang akhirnya berlangsung selama 5,5 abad. Adapun tokoh-tokoh yang berjasa dalam pendirian dinasti Abbasiyah diantaranya adalah Ali bin Abdullah, Muhammad bin Ali, Ibrahim bin Muhammad, Abul Abbas as-Safi, Abu Ja'far al-Mansur, dan Abu Muslim al-Khurasani. Kesimpulannya, dinasti Abbasiyah memainkan peran penting dalam sejarah Islam dengan menciptakan pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang memengaruhi dunia barat dan timur, meskipun akhirnya mengalami kemunduran dan kehancuran akibat invasi Mongol. Warisan mereka tahap hidup dalam berbagai aspek kebudayaan dan ilmu pengetahuan hingga saat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.